Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 31 sampai 43. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Kemudian penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31 sampai 43 yang menyajikan 2 hal, yaitu tentang pembangunan dan perkembangbiakan gereja ayat 31, lalu penyebaran ministry Petrus ke Lida dan ke Yope ayat 32 sampai 43. Ayat 31 mengatakan, selama beberapa waktu gereja di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ayat ini membicarakan tentang Yudea, Galilea, dan Samaria. Ketiganya adalah provinsi di Kekaisaran Romawi. Yudea adalah bagian selatan tanah Yahudi. Galilea adalah bagian utara, dan Samaria berada di antara selatan dan utara. Ada gereja-gereja di 3 provinsi ini, karena pada waktu itu gereja hanya meluas ke provinsi Yudea, Galilea, dan Samaria, dan karena kata seluruh mencakup semua tempat di mana gereja berada, maka di sini digunakan istilah gereja dalam bentuk tunggal, dalam arti universal. Tetapi pasti ada gereja-gereja dalam arti lokal di sejumlah kota dalam ketiga provinsi tersebut. Gereja di seluruh Yudea, Samaria, dan Galilea berada dalam keadaan damai. Gereja berada dalam keadaan damai secara batini, meskipun ada penganiayaan yang di luar. Dengan berada dalam keadaan damai di tengah-tengah penganiayaan, gereja itu dibangun. Pembangunan ini terjadi setelah pendirian gereja. Gereja di provinsi-provinsi ini hidup dalam takut akan Tuhan. Meskipun ada penganiayaan, gereja tidak takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Takut kalau gereja bersalah kepada Tuhan karena terpukul atau tertakluk oleh penganiayaan. Juga takut kalau gereja berdosa kepada Tuhan dalam perkara yang lain. Gereja juga hidup dalam penghiburan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa gereja sedang menderita kesusahan karena penganiayaan. Tetapi dalam keadaan itu,
gereja tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan menikmati penghiburan Roh Kudus. Di ayat 31 ini, gereja-gereja di 3 provinsi ini dianggap satu gereja. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak peduli betapa Galilea itu sangat diremehkan dan tidak peduli betapa Samaria ditolak oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Gereja-gereja yang dibangun di daerah itu semuanya harus dianggap sebagai satu gereja. Secara lokal ada gereja-gereja, tetapi secara universal semua gereja ini adalah gereja. Di sini kita memiliki satu wahyu yang mendasar mengenai keesaan gereja secara universal. Selanjutnya kita melihat bahwa penyebaran ministry Petrus dari Yerusalem ke Lida. Lida adalah suatu kota kira-kira 18 km sebelah tenggara Yope yang disebut Lod dalam Perjanjian Lama. Sewaktu ia berada di Lida, Petrus menyembuhkan seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Petrus berkata kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di ayat 36-43 terdapat kesembuhan atau kebangkitan Dorcas di Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida yang dekat dengan Yope, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Petrus turun ke Yope dan menyembuhkan Dorcas. Mungkin lebih baik mengatakan bahwa Dorcas dihidupkan. Ada orang mengira bahwa hidupnya Dorcas adalah satu perkara kebangkitan. Dorcas mungkin telah mati sehari penuh sebelum Petrus datang ke Yope. Petrus berdoa dan berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ini dapat dianggap sebagai satu peristiwa kebangkitan. Tetapi istilah kebangkitan sebagai ungkapan yang tegas tidak dipakai di sini. Petrus dalam ministrinya di luar Yerusalem, bahkan di luar Yudea, yakni di satu daerah yang agak berhubungan dengan bangsa bukan Yahudi. Ketika Petrus berada di Yope, ia tidak jauh dari Kaisarea, yang adalah pusat pemerintahan Romawi. Ini berarti Petrus telah bergerak jauh dari Yerusalem, ibu kota pusat Yahudi, ke kota Kaisarea, kota tempat salah satu gubernur Romawi tinggal. Karena Yope dekat dengan Kaisarea, kota itu menjadi satu batu loncatan bagi Petrus untuk membuka pintu kerajaan bagi bangsa bukan Yahudi. Karena itu, tinggalnya Petrus di Yope merupakan satu persiapan baginya untuk pergi ke rumah Kornelius dan memakai kunci kedua yang diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk membuka pintu itu supaya bangsa bukan Yahudi dapat masuk ke dalam kerajaan. Seperti yang akan kita lihat di Kaisarea, Petrus membuka pintu bagi bangsa bukan Yahudi, yaitu Romawi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah satu persiapan untuk mendapatkan bangsa bukan Yahudi, supaya Saulus yang akan menjadi seorang rasul bagi bangsa bukan Yahudi dapat memulai ministrinya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara-saudari, dalam pasal ini kita melihat kedaulatan Tuhan dalam mengembangbiakkan dirinya sendiri dengan menyebar ke dalam umat pilihannya. Tuhan meluangkan waktu 3,5 tahun, ditambah senyangka waktu tambahan untuk mempersiapkan Petrus. Kemudian Tuhan meluangkan waktu lainnya untuk mempersiapkan Saulus. Ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita perlu menyadari bahwa di antara akhir pasal 9 dan permulaan pasal 13 terdapat suatu selang waktu. Selama selang waktu itu, Saulus menerima banyak hal dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi itu tidak dicatat di dalam kitab suci. Kita hanya mengetahui bahwa untuk sejangka waktu Paulus berada di Arab. Kita tidak bisa menemukan apa yang ia lakukan di sana. Meskipun demikian, kita percaya bahwa selama selang waktu itu, Paulus menerima lebih banyak hal dari Tuhan. Karena itu ketika ia datang untuk memberitakan dalam pasal 13, pemberitaannya lebih limpah daripada yang ada dalam pasal 9. Pemberitaan Paulus dalam pasal 9 itu sederhana dan singkat. Menurut pasal ini, ia menekankan Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Kristus, yaitu ia menekankan persona Kristus dan pekerjaannya. Tetapi dalam pasal 13-28, pemberitaannya itu jauh lebih limpah. Saudara-saudari, sewaktu kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul,
kita melihat bahwa Tuhan berdaulat untuk mempersiapkan satu bejana pilihan seperti Saulus dari Tarsus. Tuhan memalingkan dia dari seorang pemimpin penganiaya menjadi seorang yang mendatangkan berkat yang besar bagi kaum beriman. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, untuk memberi kami sebuah gambaran. Tuhan, walaupun gereja ada di dalam penganiayaan, tapi Engkau selalu beserta. Tuhan, gereja tidak takut terhadap segala hal yang berasal dari manusia. Tapi gereja hanya takut akan Tuhan. Tuhan, justru dengan takut akan Tuhan dan oleh penghiburan dari Roh Kudus, oh Tuhan, jumlah kaum beriman bertambah banyak. Oh Tuhan, ini membuktikan bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak, oh Tuhan yang bekerja. Tuhan, kami menjadi bejana-bejana-Mu, kami mau terbuka kepadamu. Tuhan, bekerja sama dengan Dikau, Tuhan, di dalam pergerakan-Mu hari ini. Tuhan Yesus, pakai kami ya Tuhan. Tuhan, penuhilah kami dengan diri-Mu, penuhi kami dengan firman-Mu, dan penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak hidup bagi diri kami sendiri. Tuhan, tidak hidup bagi kepentingan kami. Tapi jadikanlah kami saksi-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh hidup bagi Dikau, bagi kepentingan-Mu, bagi pergerakan-Mu hari ini. Tuhan Yesus, sehingga pada suatu hari kerajaan-Mu benar-benar tiba di atas bumi ini. Sehingga seluruh bumi adalah kerajaan-Mu. Syukur padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suara anugerah hibur hati insan. Surga penuh dengan gema-Nya. Bumi dengar juga keselamatan oleh anugerah. Yesus mati untukku, tolong ku yang dosa. Anugerah Kristus limpah tak terkata, rampung tebusan untukku, lepas hamba dosa. Keselamatan oleh anugerah, Yesus mati untukku, tolong ku yang dosa. Anugerah tebusan memberi ampunan, ku dapat pandang wajah-Nya, nikmat damai surga. Keselamatan oleh anugerah, Yesus mati untukku, tolong ku yang dosa.